Bab 2881. Nicole mengangguk. Itu sangat mungkin. Damien menolak untuk membocorkan apa yang telah dilakukannya selama beberapa hari ini. Sebaliknya, dia tampak mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin dicapainya dengan menunda-nunda. Apakah ia mengharapkan seseorang datang untuk menyelamatkannya? Dengan pemikiran yang sama melintas di benak Nicole, dia menyipitkan matanya dan bertanya, di mana dia? Aku tidak tahu, dan Patricia juga tidak mengatakan apa-apa, jawab Lulu hati-hati. Apa yang kamu khawatirkan? Aku ingin kamu memperingatkan Patricia dan menyuruhnya untuk waspada. Mungkin saja Damien sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkannya, perintah Nicole. Awalnya, Damien telah beberapa kali mencoba melarikan diri, tetapi Patricia berhasil menggagalkan semuanya. Sejak saat itu, dia tetap diam, dan kebisuannya itu merupakan tanda bahwa dia berencana untuk melarikan diri. Setelah menyadarinya sendiri, Lulu mengerutkan kening dan mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahu Patricia. Baiklah, jawab Nicole, percaya bahwa Patricia akan menanganinya dengan baik. Saya akan meneleponnya sekarang, kata Lulu, sebelum bergegas keluar kantor. Setelah keluar dari kantor Nicole, Lulu mengeluarkan teleponnya dan langsung menelepon Patricia. Halo, suara Patricia berteriak menjawab, dan saat itulah Lulu menyampaikan pesan Nicole kepadanya. Baiklah, aku mengerti, jawab Patricia sambil menutup telepon. Lulu kemudian mengantongi ponselnya dan kembali ke kantor Nicole dengan ekspresi muram di wajahnya. Di ujung lain, tatapan Patricia gelap dan intens saat dia memegang teleponnya erat-erat dalam genggamannya. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Ellar khawatir, karena menyadari perubahan suasana hatinya yang tiba-tiba. Patricia menyipitkan matanya, dan dengan suara tenang, dia menjawab, tidak ada. Aku harus kembali ke Riddle Corporation. Tepat saat dia hendak pergi, dia mengingatkan Ellar, lenganmu sudah baik-baik saja sekarang, jadi sebaiknya kau pulang setelah selesai bekerja. Tidak mempercayai pernyataan Patricia bahwa semuanya baik-baik saja, Ellar bertanya, apakah kamu yakin semuanya baik-baik saja? Dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa sesuatu telah terjadi, dan selain merupakan sesuatu yang penting baginya, itu adalah sesuatu yang berpotensi membahayakan nyawanya. Memutuskan untuk bersabar dengannya, Patricia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Nona. Riddle memanggilku. Dia sudah merasakan bahwa Ellar mulai menaruh kecurigaannya sendiri, dan untuk mengalihkan perhatiannya dan membuatnya tenang, dia memutuskan untuk membicarakan Nicole. Setelah mendengar bahwa Nicole ingin Patricia kembali, El mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku pergi dan tidak akan kembali lagi mulai sekarang. Patricia selesai berbicara, dan berjalan keluar dari kantornya, langkahnya berat dan penuh tekad. Lagi pula, luka-luka Ellar sudah hampir sembuh, yang berarti ia tidak perlu tinggal di kantor lagi. Sudah waktunya baginya untuk pulang dan beristirahat dengan cukup. Melihat Patricia pergi dengan cara seperti itu, Ellar merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan, seolah ada kekosongan yang merayapinya dan menciptakan kekosongan dalam hatinya. Dia pergi begitu saja, apa dia tidak akan kembali lagi? Gerutunya dalam hati, meringis kesakitan seolah ada yang mencabut jantungnya dari dadanya. Setelah Patricia meninggalkan Baikop, dia tidak menuju Riddle Corporation. Apa yang dikatakannya kepadanya hanyalah kebohongan untuk mencegahnya berpikir berlebihan. Dia telah menerima telepon dari Lulu, yang berarti tugasnya sekarang adalah berjaga-jaga terhadap kemungkinan seseorang mungkin mencoba mengeluarkan Damien dari tahanan. Begitu masuk ke mobilnya, Patricia bertanya-tanya, jika seseorang datang untuk menyelamatkan Damien, siapa orangnya, dan kemana mereka akan membawanya? Bisakah kita menggunakan kesempatan ini untuk mengungkap dalang di balik semua ini? Dengan pemikiran ini, Patricia segera menelepon Charlie dan memberitahu dia tentang situasi yang sedang terjadi. Baiklah, aku mengerti, jawab Charlie mengerti. Lalu, Patricia menutup telepon. Tak lama kemudian, ia tiba di lokasi tempat Damien disekap, sebuah rumah tinggal biasa di pinggiran kota Sanjoto. Di sana, ia menugaskan seseorang untuk mengawasi Damien,
memastikan makanannya tercukupi sambil mencegahnya melakukan hal-hal bodoh. Setelah turun dari mobilnya, ia memasuki rumah tersebut. Damien, yang selama ini diam saja, menggertakkan giginya seperti binatang buas dan berteriak padanya, "Ini penahanan yang tidak sah. Bebaskan aku sekarang." Sebaliknya, Patricia melirik Damien dengan acuh tak acuh dan menjawab, "Tidak adakah yang memberitahumu bahwa perilakumu saat ini adalah tanda bersalah yang jelas?" Bab 2882. Apa salahku? Jangan mengujiku. Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan membuatmu menyesali semua yang telah kau lakukan padaku. Damien mengancam sambil menggertakkan giginya. "Baiklah, aku ingin melihatmu mencoba," kata Patricia sambil berjalan keluar rumah, tetap tenang seperti saat dia masuk. Orang yang bertugas mengawasi Damien pun melakukan hal yang sama, dan dengan suara pelan, dia bertanya, "Kapten." Dia masih menolak untuk menceritakan semuanya. "Tidak apa-apa. Aku tidak butuh dia mengatakan apapun sekarang." Patricia mendengus, suaranya diwarnai dengan sikap acuh tak acuh yang dingin. "Kapten, apakah ada rencana baru?" tanya pria berpakaian hitam itu dengan suara pelan. "Malam ini, kau harus membebaskannya. Biarkan dia pergi." Setelah merancang rencana tindakan barunya dan memberi pria itu penjelasan lengkap tentangnya, Patricia melirik sekilas ke dalam rumah itu untuk terakhir kalinya, matanya gelap dan dingin. Kemudian dia berbalik, masuk ke mobilnya, dan melaju kencang. Kedua pria berpakaian hitam itu saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan tekad dan tekad yang besar. Meskipun rencana yang disusun Patricia agak berisiko, rencana itu akan efektif jika mereka dapat melakukannya. Keesokan harinya, matahari tampak cerah dan hangat saat muncul di cakrawala, memberikan awan kilau kemasannya yang khas terhadap latar belakang biru langit pagi. Namun, betapapun indahnya hari itu, hari Nicole tidak dimulai dengan catatan serupa. Begitu tiba di kantor pusat, Lulu berlari menghampiri Nicole, napasnya berat dan wajahnya pucat. "Patricia hilang." "Apa?" Nicole mengerutkan kening. "Bagaimana ini bisa terjadi? Damien kabur tadi malam, dan Patricia menghilang." Lulu gemetar, cemas dan tegang. Dia tidak mengetahui cerita selengkapnya karena hanya itu informasi yang dimilikinya. Dan tidak ada cara untuk menghubunginya. Mata Nicole menjadi gelap saat sosok seseorang melintas dalam benaknya. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan menelepon Charlie. "Ya, Nyonya Johnston. Meskipun itu semua merupakan bagian dari rencana kami, saat ini kami tidak dapat menghubunginya. Saya tidak tahu apa yang terjadi." Charlie menjawab, terdengar sama khawatirnya seperti yang lainnya. "Jadi begitu." Nicole menutup telepon dan mendesah. "Jadi?" Lulu bertanya dengan gugup. Sambil menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram di wajahnya, Nicole menjawab, dia juga tidak tahu. "Nicole, apa yang terjadi pada Patricia?" Ellar bergegas mendekat sambil bertanya dengan panik. Dia muncul karena dia tidak dapat menghubungi Patricia pagi ini. Dia khawatir, karena tidak ada keadaan yang membuatnya tidak dapat dihubungi, meskipun dia telah kembali ke Riddle Corporation. Lebih parahnya lagi, apartemennya kosong. Setelah melirik ke arah Ellar, Nicole menghela napas dan berkata, "Masuklah dan kita akan membicarakannya." Bersama-sama, trio Nicole, Ellar, dan Lulu memasuki kantor Nicole. Patricia pergi menjalankan misi, tetapi karena suatu alasan, kami tidak dapat menghubunginya sekarang. Nicole menjelaskan kepada Ellar. "Apakah itu berarti dia dalam bahaya?" tanya Ellar. "Sekalipun dia sedang menjalankan misi, dia seharusnya tidak sulit dihubungi. Kami belum yakin untuk saat ini." Nicole menggelengkan kepalanya, tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Pada saat ini, dia juga khawatir. Mata Ellar melebar, pucat, dan dia berteriak. Itu artinya dia pasti dalam bahaya sekarang. Lalu, dia melihat sekeliling dengan cemas, sebelum berbalik untuk mencoba pergi. Tidak mungkin. Aku harus menemukannya. Tunggu sebentar." Nicole mengerutkan kening, menghentikan langkah Ellar. "Asteris, kau mau kemana? Bagaimana kau bisa menemukannya?" Ellar tersedak, dan yang bisa diucapkannya hanyalah kata-kata, "Aku tidak tahu di mana, tapi aku harus menemukannya."
Bagaimana kau akan menemukannya jika kau bahkan tidak tahu kemana kau akan pergi? Apakah kau akan berkeliaran tanpa tujuan dengan harapan bahwa kau akan dapat menemukannya pada akhirnya? Nicole menegur. Kemudian dia menasihati, dengarkan. Aku ingin kamu tenang, Ellar. Bukannya aku tidak ingin tenang. Aku hanya tidak bisa. Dia menjatuhkan diri di kursi dan membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya, tampak seperti hendak menangis. Kami juga khawatir padanya. Tapi kami tidak bisa bertindak gegabah saat ini, kata Nicole dengan sangat serius, novel drama. Sambil mengangguk, Lulu melangkah maju dan menambahkan. Ya, kamu harus tenang, Ellar. Mari kita pikirkan sebuah rencana. Sambil mengangkat kepalanya, Ellar hanya bisa menggertakkan giginya dan setuju, oke. Dia tahu betul bahwa dia tidak mampu kehilangan arah pada saat seperti ini. Akan tetapi, dia tidak dapat menghilangkan cengkeraman kecemasan yang menguasainya, yang semakin mengencang saat mereka berbicara. Bab 2884. Dengan itu, Lulu dan Ellar dengan cemas memperhatikan sosok Nicole menghilang dari pandangan. Hei, hentikan itu. Kau tidak boleh pergi, kata Lulu sambil menarik Ellar saat dia melihat pria itu mencoba mengikuti Nicole keluar dari gedung. Jangan khawatir. Aku akan membuntutinya dengan tenang. Ellar membalas dengan upaya membujuk Lulu agar membiarkannya pergi. Bersikukuh tidak ingin melepaskannya dari genggamannya, Lulu menggelengkan kepalanya. Kau dengar apa yang dikatakan Nicole? Dia dengan tegas memberitahumu bahwa kau tidak boleh mengikutinya, jadi kau tidak akan mengikutinya. Dia harus menahan Ellar di sana karena dia tahu itulah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk menolong Nicole. Dia juga mengerti bahwa Nicole tidak ingin Ellar menempatkan dirinya dalam bahaya melalui perilakunya yang gegabah, betapapun baiknya niatnya. Karena dia tidak mengerti keadaan di sekitar situasi tersebut, dia mungkin membahayakan keselamatan Patricia jika dia mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, sembunyi-sembunyi dan kehalusan bukanlah keahliannya. Dengan mengingat hal itu, Lulu bertekad untuk melakukan apa yang diminta Nicole sambil dia dengan sabar menunggu kabar terbarunya. Ellar mendesah, tak berdaya dan putus asa, karena dia tahu Lulu tidak akan pernah membiarkannya pergi. Saya hanya sangat khawatir, novel drama. Saya juga khawatir, dan itulah mengapa kita tidak boleh bertindak gegabah. Lulu membalas, menyadari bahwa yang terbaik yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Sementara itu, Nicole terus menghubungi Charlie setelah dia keluar dari kantor pusat. Dia kemudian menjelaskan rencananya kepadanya dengan sangat rinci, meskipun dia juga merasa khawatir setelah dia memberitahu dia apa yang akan dia lakukan. Ini terlalu berisiko, katanya. Patricia mungkin dalam bahaya. Kita tidak bisa hanya berdiam diri saja, kata Nicole, serius dan penuh tekad. Tapi mungkin saja Patricia punya rencananya sendiri. Hanya saja dia tidak bisa menghubungi kita untuk saat ini, saran Charlie. Jika aku tahu di mana dia berada, aku mungkin bisa menolongnya, Nicole bersikeras. Kalau semua itu dipertimbangkan, Nicole masih bisa menyelamatkan Patricia seandainya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi saat dia menjalankan misinya. Menyadari bahwa dia tidak dapat membujuknya untuk tidak melakukannya, Charlie bertanya, apakah Tuan Johnston tahu tentang rencanamu? Setelah ragu sejenak, Nicole menjawab, aku akan memberitahunya. Kalah, Charlie mendesah dan mengangguk. Baik, Nyonya Johnston. Beritahu saja apa yang Anda butuhkan. Jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Oke, setelah menutup telepon, Nicole mengirim pesan kepada Jared untuk memberitahukan rencananya, sebelum mengantongi ponselnya. Kemudian dia melihat ke depan dan memerintahkan, hentikan mobilnya. Sopir itu menepi di pinggir jalan, dan dengan suara pelan, ia bertanya, Nyonya Johnston. Anda mau kemana? Kau tak perlu mengantarku lagi. Kau juga tak perlu mengikutiku, katanya, lalu bergegas keluar mobil sebelum berlari memasuki mal di depannya. Saat Jared tiba, hanya sopirnya saja yang tertinggal di dalam mobil, duduk menunggu dan linglung. Di mana dia? Jared bertanya, baritonnya yang dalam membuat bulu kuduk sopir merinding. Sebagai jawaban, sopir tersebut hanya bisa menunjuk ke arah mal dan menjawab, dia masuk ke mal dan tidak pernah keluar.
Jared mengalihkan pandangannya ke pintu masuk mal dan mendesah. Bukannya Nicole tidak pernah meninggalkan mal. Karena mengenalnya, dia mungkin menyamarkan dirinya sedemikian rupa sehingga sopir tidak dapat mengenalinya bahkan setelah dia muncul. Namun, ini bukan pertanda buruk tentang apa yang akan terjadi. Jika pengemudi, yang cukup akrab dengan Nicole, gagal mengenalinya, ada kemungkinan besar lawannya juga tidak akan mengenalinya, sehingga mengurangi tingkat bahaya yang dialaminya. Kamu harus kembali sekarang. Jared memberi instruksi sambil membuka kaca jendela mobil. Tapi Tuan Johnston, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Charlie dengan suara pelan. Jared menyipitkan matanya sambil bersandar di kursinya. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki ini secara rahasia. Saya tidak ingin ada perhatian yang tidak diinginkan pada kasus kita. Mengerti? Charlie mengangguk tanda mengiyakan. Saat Jared memandang keluar jendela, secercah kekhawatiran melintas di matanya. Apakah dia akan dalam bahaya? Lagi pula, kemampuan bertarungnya tidak seperti dulu lagi, dan lebih buruknya lagi, para musuhnya ada di sana mengawasi setiap gerakannya. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan konsekuensi yang mematikan. Bab 2885. Tuan Johnston, mungkinkah anak buah Damien begitu licik sehingga mereka mampu membuat Patricia dalam kesulitan? Tanya Charlie, khawatir dan cemas. Awalnya dia menyembunyikan kekhawatirannya dari Nicole agar dia tidak membuat Nicole semakin stres. Tidak, kata Jared, suaranya dalam dan tenang. Fakta bahwa belum ada berita sejauh ini berarti dia aman. Baiklah, Charlie mengangguk. Sekalipun dia sudah berusaha meyakinkan dirinya sendiri akan teori itu, perasaan gelisah yang menggebu-gebu masih saja membekas dalam hatinya. Jared lalu menarik kembali pandangannya, matanya berubah gelap karena amarah yang dingin. Ayo pergi ke kantorku. Pada titik ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Pada akhirnya, ia berharap Nicole baik-baik saja. Tentu. Charlie mengangguk tanda mengerti sebelum menyalakan mobil dan mengendarai mereka ke kantor pusat Johnston Group. Begitu mereka tiba, dan begitu Charlie telah membuat semua pengaturan yang diperlukan, ia memasuki kantor eksekutif Jared. Tuan Johnston, semuanya sudah diurus, Charlie melaporkan. Bagus sekali. Mata Jared sedikit gelap, masih khawatir tentang Nicole. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk menghubunginya secara langsung, dan jika dia mengerahkan beberapa regu untuk mencarinya, itu hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Yang bisa dilakukannya hanyalah menugaskan beberapa anak buahnya untuk melakukan penyelidikan, dengan harapan mereka akan membawa kabar baik sesegera mungkin. Sementara itu, Nicole telah tiba di rumah tinggal, waspada dan menyamar dengan baik. Meskipun tempat itu sekarang kosong, itu adalah lokasi terakhir yang diketahui di mana Patricia berada, dan itulah alasan mengapa Nicole ingin memeriksa daerah itu. Di sini, dia berharap untuk mengumpulkan beberapa petunjuk tentang keberadaan mereka saat ini. Dia mulai mengamati sekelilingnya dan setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia pun memasuki rumah. Bagian dalamnya tidak diacak-acak atau berantakan, menunjukkan bahwa pelarian Damien memang disengaja. Tidak ada tanda-tanda keributan juga, yang menunjukkan bahwa Patricia, setelah melepaskan Damien, telah membuntutinya bersama anggota timnya. Bukankah kita berencana untuk menyebarkan informasi, memasang jebakan, dan menangkap penyelamat Damien? Mengapa mereka tidak muncul? Mungkin itulah sebabnya Patricia mengubah rencananya begitu tiba-tiba pada akhirnya, pikirnya. Alis berkerut karena khawatir. Melihat keadaan saat ini, tampaknya sangat mungkin bahwa Patricia memang pergi untuk melacak Damien. Akan tetapi, masih belum ada kabar darinya, membuat Nicole bertanya-tanya apakah Patricia telah menemukan sesuatu yang sangat penting, atau apakah ia telah ditangkap. Saat asyik melamun, Nicole tiba-tiba melihat sebuah tanda di dinding dekat gerbang depan. Ketika berjalan mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah tanda Patricia telah meninggalkannya, yang membuatnya akhirnya bisa bernapas lega. Ternyata, Patricia memang telah memutuskan untuk membatalkan rencana lama untuk melacak Damien. Setelah memeriksa dengan saksama, ia menemukan jejak panjang tanda yang mengarah ke arah tertentu, dan setelah mengikuti tanda tersebut selama 1 atau 2 menit, ia menemukan bahwa semua tanda itu menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan.
Apakah mereka sudah memasuki pegunungan? Tanyanya. Nicole lalu mengeluarkan ponselnya dari saku, dan setelah ragu sejenak, dia mengirim pesan kepada Jared. Saya aman. Mereka mungkin sudah memasuki pegunungan. Saya akan ke sana untuk melihatnya. Hati-hati, Jared cepat menjawab. Namun saat dia hendak menyimpan ponselnya, Jared mengirim pesan lain, jangan matikan ponselmu. Jika kamu tidak menghubungiku, aku tidak akan menghubungimu. Baiklah. Nicole tersenyum dan meletakkan kembali teleponnya. Dia lalu bergegas menuju celah gunung sekitar 1 mil dari tempatnya berdiri. Awalnya, dia mematikan teleponnya karena khawatir penyamarannya akan terbongkar jika ada yang meneleponnya dan memberitahu musuh-musuhnya tentang kehadirannya. Kini setelah dia mengerti kekhawatiran Jared, dia memutuskan untuk tetap menghidupkan teleponnya, meskipun nada panggil dan bunyi notifikasi dimatikan. Lagi pula, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan pertolongan jika dia terus memakainya. Sensasi hangat dan nyaman terpancar dari hatinya saat dia menghela napas dalam-dalam. Kemudian, dengan matanya menyala-nyala penuh tekad, dia memasuki celah gunung, mengikuti semua tanda yang ditinggalkan Patricia padanya. Namun, semakin jauh dia masuk, lingkungan di sekitarnya menjadi semakin gelap dan penuh hutan. Bab 2886. Dia menatap ke depan, matanya menembus kegelapan. Dilihat dari ketinggian tempat dia berdiri, dia memperkirakan tebing itu mungkin tidak terlalu jauh dari tempatnya berdiri. Di tengah jalan, Nicole berhenti dan merenungkan apakah masih ada jalan di depan. Dia bertanya-tanya mengapa Damien dan seluruh rombongannya memilih mengurung diri di tempat yang begitu terisolasi dan sesak. Tiba-tiba, dia mendengar suara-suara gemerisik yang berasal dari rimbunnya pepohonan di hadapannya. Terkejut, ia pun melesat meninggalkan jalan yang dilaluinya dan bersembunyi di balik semak-semak di sebelah kanannya. Di sana, ia dengan cermat mengamati pergerakan siluet di depannya. Kita tinggal di sini beberapa hari saja. Kita bisa pergi kalau keadaan sudah tenang, kata seorang lelaki dengan nada suara yang sedikit waspada. Mengapa kita tidak pergi sekarang saja? Tanya suara lain. Mendengar suara kedua, mata Nicole terbelalak. Bukankah itu Damien? Patricia mengikutinya, tapi mengapa dia tidak ada di sini? Nicole bertanya-tanya. Saat langkah kaki mereka semakin keras, Nicole berjongkok dan melihat melalui celah-celah semak belukar, berusaha untuk tidak menempatkan dirinya di garis pandang langsung mereka. Seperti yang diharapkan, dua sosok muncul dari hutan di depan, salah satunya adalah Damien. Mereka berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak sembari berbincang-bincang, sesekali melirik ke belakang bahu mereka untuk memastikan agar mereka tidak diikuti. Apakah menurutmu kita benar-benar berhasil menyingkirkan wanita itu? Tanya Damien, terdengar sedikit khawatir. Valo mengawasinya. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita, pria yang satunya meyakinkan. Akan tetapi, Damien masih tampak gelisah ketika ia berkata, dia cukup tangguh, loh. Anda tidak perlu khawatir, karena Valo lebih dari mampu merawatnya, pria itu menegaskan. Ayo pergi. Dengan Valo yang mengalihkan perhatiannya, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bersembunyi. Oke, Damien setuju, dan mengikuti pria lainnya itu ke suatu sudut. Lalu, mereka menghilang dari pandangan. Yang mereka gagal sadari adalah bahwa seseorang telah berhasil melacak mereka di sini. Setelah Nicole mendapat petunjuk ke arah yang mereka tuju, ia mengejar mereka, bergerak dalam posisi setengah membungkuk dengan punggung menunduk untuk meredam suara langkah kakinya. Berdasarkan apa yang dia kumpulkan dari percakapan mereka, jelas bahwa orang bernama Valo ini bukanlah seseorang yang bisa dia anggap remeh. Kemungkinan besar, ia terampil dalam pertempuran, siluman, dan permainan pikiran. Sambil mengingat hal itu, Nicole mempercepat langkahnya hingga dia mendengar keributan di depannya. Dilihat dari suara gerutuan dan teriakan, Nicole menduga itu berasal dari Patricia dan Valo, yang pasti sedang terkunci dalam pertempuran. Suara-suara itu makin dekat dan keras hingga kedengaran seolah-olah berada tepat di samping Nicole, dan saat itulah ia melihat dua sosok yang tengah bergulat dan bergulat. Dengan jantung berdebar kencang, Nicole menyipitkan matanya dan cepat-cepat maju untuk melihat situasi dengan jelas. Ternyata,
Patricia masih mampu bersaing ketat dengan Valo, meskipun ia kesulitan untuk mengunggulinya. Tepat saat Nicole hendak membantu, dia melihat sekilas Valo mengeluarkan gagang pistol ramping dari sarung di punggungnya. Kotoran. Nicole meraih dahan pohon dan melemparkannya ke Valo, sambil tahu dia tidak akan bisa sampai ke sana tepat waktu. Ah! Cabang pohon itu mengenai lengan Valo, membuatnya menjerit kesakitan, dan senjata seperti tongkat yang dipegangnya terjatuh ke tanah dengan bunyi berdenting keras. Sebuah pelengkap seperti jarum dengan deretan bulu yang melapisinya menyembul dari ujung tongkat, membuat Nicole mengerti bahwa itu adalah tongkat bius tersembunyi. Valo kemudian terhuyung mundur dan memegangi lengannya yang kesakitan. Tidak menyangka ada orang lain yang ikut dalam keributan, dia melihat sekeliling dan berteriak, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Novel drama. Patricia melirik sekilas ke arah Nicole, dan meskipun dia tidak melihatnya, dia langsung tahu bahwa Nicole ada di sana untuk menolongnya. Tanpa menunda sedetik pun, Patricia segera menyerang Valo. Karena senjatanya kini telah dirampas, dia segera menyadari bahwa dirinya kini dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun saat ia hendak mundur, tiba-tiba ia merasakan nyeri tajam dan menyengat di lehernya. Sambil memegangi lehernya, Valo melihat sekelilingnya, berusaha melihat dan memahami apa yang baru saja terjadi. Sial baginya, penglihatannya mulai kabur, dan setelah gelombang bintang terakhir mengaburkan pandangannya, kegelapan menyelimuti dirinya, dan dia terjatuh ke tanah sambil mendengus. Nona Riddle. Patricia dengan gembira mengangkat lengannya saat melihat Nicole. "Aku tahu itu kamu. Aku melihat jejak yang kau tinggalkan." Nicole mengamati Patricia dari atas sampai bawah. Dan ketika dia yakin bahwa Patricia tidak terluka, senyum tersungging di wajahnya. "Sesuatu yang tidak terduga terjadi tadi malam. Aku tidak bisa menghubungimu, jadi aku mengubah rencanaku sendiri," Patricia menjelaskan. Nicole mengangguk, "Ya, kami sudah mengetahuinya. Kami semua khawatir akan keselamatanmu karena kami tidak dapat menghubungimu. Aku baik-baik saja, tapi mereka semua masih tergeletak tak sadarkan diri di sana," kata Patricia sambil melotot ke arah Valo yang masih tergeletak di tanah dengan anggota tubuhnya terentang seperti bintang laut. Bab 2887. Mereka tidak mengantisipasi bahwa Valo akan mencoba melakukan trik kotor terhadap mereka. Jika Nicole tidak mencegat pukulan terakhir, Patricia akan bergabung dengan anggota tim lainnya di tumpukan itu. "Tidak apa-apa," Nicole berkata, lega setelah mengetahui bahwa ketidaksadaran sementara adalah satu-satunya yang dialami tim Patricia. Tapi Damien masih berhasil melarikan diri. Patricia meludah karena kesal. "Mereka tidak bisa pergi. Ketika aku sampai di tempat terbuka, aku bertemu mereka, dan begitulah aku tahu kau ada di sini." Novel drama. Nicole menjelaskan. Kenyataannya, begitulah caranya dia berhasil sampai ke Patricia tepat waktu. Mendengar hal itu, Patricia mengangguk dan menjawab, "Bagus. Aku akan mengejar mereka sekarang. Tinggalkan jejak untuk Charlie dulu. Aku akan menemanimu setelah itu," kata Nicole sambil meninggalkan bekas di salah satu batang pohon sebelum mengikuti Patricia ke salah satu gua untuk mengejar Damien. Saat mereka dalam perjalanan, Patricia mulai menceritakan kepada Nicole semua yang terjadi tadi malam. "Rencana awalnya adalah membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap kita. Kita pun sudah sebarkan beritanya, tapi sayang musuh tidak termakan, jadi mereka tidak jadi masuk ke dalam pekarangan," kata Patricia sebelum mendesah pasrah. "Cukup pintar mereka, iya." Nicole mencibir. "Ya, kami tidak punya pilihan lain. Kami akan sangat menyesal jika kami melewatkan kesempatan bagus untuk menangkap mereka. Jadi kami melepaskan ikatan Damien dan membiarkannya melarikan diri. Setelah itu, kami mengikutinya dan kawanan bajingannya ke pegunungan dan ke sarang mereka." Patricia melanjutkan. Nicole mengangguk. "Jadi mereka sebenarnya tidak menemukan Anda. Mereka hanya berjaga-jaga sejak awal." "Ya, dan karena itu, kami juga harus ekstra hati-hati sepanjang perjalanan. Meskipun ada beberapa peluang bagi kami untuk bertindak, kami tidak memanfaatkannya. Tujuannya adalah membuat musuh kami lengah. Kami ingin mereka berpikir bahwa kami telah kehilangan jejak mereka. Kalau saja mereka bertindak dari awal, Valo pasti sudah menangkap mereka di sana,"
menggagalkan usaha mereka untuk menangkap Damien, dan menghajar mereka sampai babak belur, sehingga misi mereka pun berakhir di sana. Sambil mengangguk, Nicole menyipitkan matanya. Mereka akan bersembunyi di pegunungan dan bersiap melarikan diri setelah jejaknya tidak ditemukan lagi. Jika Damien berhasil melarikan diri kali ini, ada kemungkinan dia tidak akan pernah kembali. Dan itulah mengapa kita tidak boleh membiarkannya pergi. Ada 2 orang yang datang jauh-jauh ke sini untuk membantunya, dan mereka jelas bukan orang yang bisa kita anggap enteng. Patricia menggertakkan giginya. Tujuannya sekarang adalah menangkap dan membawa kedua orang ini kembali hidup-hidup. Apapun yang selama ini disimpan Damien untuk dirinya sendiri, kedua pria ini akan lebih bersedia untuk mengungkapkannya. Ayo pergi dan lihat. Nicole mengangguk dan terus mengikuti Patricia. Nicole dan Patricia sama sekali tidak khawatir tentang Valo. Dosis dalam tongkat itu mungkin cukup untuk membuat seekor gajah dewasa tertidur selama beberapa jam. Setelah berjalan sebentar, keduanya segera tiba di jalan yang dituju Damien dan pria itu. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin rapat pula vegetasinya, sehingga sulit bagi mereka untuk melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan mereka. Mereka bersembunyi di sini. Apakah mereka tidak takut pada beruang dan orang lain yang mengejar mereka di malam hari? Patricia mendengus kesal. Mungkin tidak ideal bagi mereka untuk melarikan diri sekarang. Kalau tidak, mereka harus mencoba mencari cara untuk pergi secepat mungkin. Nicole menyimpulkan. Patricia mengerutkan kening. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku ingat mereka tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu saat mereka menuju ke gua tadi malam. Mereka berencana untuk membuat satu kesepakatan terakhir atau semacamnya. Akan tetapi, dia tidak berhasil memahami rincian pembicaraan mereka. Dia bersumpah mereka pasti sedang merencanakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa tepatnya rencana itu. Sambil mengerutkan kening, Nicole bertanya, satu kesepakatan terakhir. Ya, saya rasa mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar skalanya, tapi saya tidak dapat membayangkan apa itu. Saya punya firasat bahwa ada sesuatu yang sedang dikerjakan. Patricia menyipitkan matanya, serius dan muram. Apapun itu bukan pertanda baik jika mereka berhasil. Setelah ragu sejenak, Nicole meraih bahu Patricia dan berkata, tunggu sebentar. Apa? Patricia melihat sekelilingnya dengan waspada. Jangan terburu-buru dalam mencoba menemukannya. Nicole berhenti dan merenung sejenak. Jika mereka benar-benar berniat melakukan sesuatu, menemukan dan menghubungi mereka saat ini tidak akan ada artinya. Apakah kamu membiarkan mereka pergi? Patricia bertanya, alisnya berkerut karena khawatir. Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak, yang kusarankan adalah kita harus menunggu sedikit lebih lama. Jared dan yang lainnya akan segera sampai. Dia pikir akan lebih baik bagi mereka untuk berdiskusi dengan Jared tentang cara melanjutkan selanjutnya, jadi mereka menunggu. Setelah sekitar 1 jam, Jared tiba seperti yang diantisipasinya, membuat wanita itu tersenyum. Aku tahu kamu akan datang. Mata Jared melembut saat dia melihat bahwa dia tidak terluka dan tidak cedera. Dia berjalan ke arahnya, melingkarkan tangannya di sekeliling tangan wanita itu, dan berkata, kau sudah menungguku, bukan? Bab 2888. Ya, Nicole mengangguk. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Ada apa? Tanya Jared dengan suara rendah. Nicole lalu memberi penjelasan singkat kepada Jared tentang temuan Patricia, lalu menatapnya dan berkata, menurutku, sebaiknya kita tidak menangkap kedua orang itu sekarang. Kita harus menyisir seluruh gunung tanpa benar-benar menangkap mereka. Jadi, Anda mencoba menidurkan mereka dengan rasa aman yang salah dan menangkap mereka setelah mereka meninggalkan jalur itu. Jared mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya, setelah menebak apa yang sedang dilakukannya. Mengetahui bahwa dia yang meneleponnya, Nicole tersenyum. Ya, mari kita tipu mereka agar berpikir bahwa aman untuk melanjutkan, sehingga mereka mau bergerak. Kalau saja Nicole menyerbu masuk dan menangkap Damien beserta rekannya sekarang, mereka mungkin akan mengubah rencana mereka, yang membuat usaha mereka hampir tidak membuahkan hasil. Baiklah. Jared setuju dan menoleh ke Charlie. Jaga itu. Ya, Charlie mengangguk.
Setelah semuanya beres, Patricia turun tangan dan berkata, orang-orang kita masih berkeliaran di sana, dan kita juga sudah menangkap salah satu dari mereka. Mari kita bawa mereka kembali bersama-sama. Charlie melirik ke arah Patricia, dan setelah yakin mereka semua baik-baik saja, dia membawa mereka pergi. Ayo pulang, kata Jared, sebelum meraih tangannya dan membawanya menjauh dari gunung. Kembali ke mobil, Nicole menyandarkan kepalanya di bahu Jared. Maaf membuatmu khawatir, novel drama. Tak dapat menyalahkannya atas apa yang telah dilakukannya, Jared membelai rambutnya dan menjawab, jangan pergi kemana-mana dan membahayakan keselamatanmu lagi, oke? Nicole menghela napas, mengetahui bahwa dia seharusnya tidak pergi sendirian. Aku tahu aku tidak selincah dulu. Aku hanya mencoba peruntunganku. Aku tidak berencana untuk membahayakan diriku sendiri. Dia juga mengerti bahwa jika sesuatu terjadi padanya, semua orang akan berada dalam kekacauan besar karena dia adalah target utama musuh-musuhnya. Jared menundukkan pandangannya dan menatapnya, matanya penuh kasih sayang. Nicole lalu tersenyum dan berkata, "Yah, kurasa aku beruntung." Jared menggelengkan kepalanya tanda menyerah dan menepuk dahi Nicole dengan lembut. Keberuntungan tidak akan selalu berada di pihakmu. Sebagai tanda menantang, Nicole menjulurkan lidahnya padanya. Ini kasus khusus. Tak lama kemudian, mobil berhenti, dan Nicole melihat keluar. Saat itulah dia menyadari mereka telah tiba di Riddle Corporation. Apakah kamu mau ikut denganku? Nicole mengerutkan kening, merasa sedikit bimbang tentang apakah Jared harus muncul di depan umum bersamanya atau tidak. Tidak ada jalan rahasia yang bisa dilalui Jared untuk masuk ke sini. Kalau ada yang melihat Jared ketika ia memasuki gedung, seluruh tipu muslihatnya akan terbongkar. Tidak terganggu dengan kemungkinan ketahuan, Jared menarik Nicole keluar dari mobil. Tidak apa-apa, Max seharusnya sudah selesai di sana sekarang. Oke, Nicole membalikkan genggamannya, jari-jarinya saling bertautan dengan jari Jared. Karena tidak ada lagi alasan baginya untuk khawatir Jared akan ketahuan, dia sekarang bisa berjalan bersamanya di depan umum. Patricia kemudian keluar dari mobil dan mengikuti keduanya ke kantor pusat Riddle Corporation. Lulu, seperti yang diduga, hampir menangis ketika dia melihat mereka semua kembali dalam keadaan utuh. Senang semuanya kembali dengan selamat. Mereka sangat khawatir saat Nicole pergi, dan setiap menit dalam penantian mereka terasa seperti selamanya. Ketika Ellar melihat Patricia masuk, dia melompat berdiri dan berjalan terhuyung-huyung ke arah Patricia sebelum memeluknya. Tidak bisakah kau tidak melakukan sesuatu yang berisiko seperti ini lagi? Aku benar-benar khawatir. Patricia terpaku, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan Ellar, tetapi ketika akhirnya sadar, dia mendorong Ellar dan memperingatkannya, bicara saja jika ada yang ingin kau katakan. Jangan terlalu sensitif padaku. Akan tetapi, Ellar tidak gentar, dia terus memegang tangannya sambil mengamatinya dari kepala sampai kaki. Kamu baik-baik saja. Kemana saja kamu sepanjang malam? Bab 2889. Setelah serangkaian pertanyaan cepat dari Ellar, Patricia tetap melotot ke arahnya, menolak menjawab satupun. Sebaliknya, dia membalas, "Mengapa Anda di sini? Bukankah Anda dari Bangkok? Aku datang ke sini karena aku khawatir padamu. Aku menyadari kau hilang pagi-pagi sekali, jadi aku datang untuk bertanya pada Nicole. Ternyata, kau sudah pergi sebelum kami menyadarinya." Ellar menjelaskan, suara kepalanya masih diwarnai ketakutan dan kekhawatiran. Patricia yang matanya terbelalak kemudian menoleh ke Nicole, yang mengangguk dan tersenyum. Memang, dialah orang pertama yang menyadari kehadiranmu. Kalau tidak, mungkin kami tidak akan segera mengetahuinya. Saat itulah sebuah kesadaran penting muncul dalam benaknya. Jadi itulah sebabnya Bu Riddle tiba lebih awal dari yang diperkirakan. Benar sekali. Lagi pula, dia benar-benar khawatir padamu. Kalau saja aku tidak menahannya, dia pasti sudah bergegas ke tempatmu. Dia sangat gelisah bahkan saat dia ada di sini juga. Lulu memandang Patricia dengan senyum penuh arti terukir di wajahnya. Begitu saja, tatapan tajam Patricia menghilang, digantikan oleh kerutan canggung yang coba ditutupinya dengan mengalihkan pandangan. Namun,
Ellar tetap tidak menyadari saat dia terus menghujaninya dengan sejuta pertanyaan. Nona Riddle, jika tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan di sini, saya akan pergi sekarang. Patricia minta maaf dan berbalik, merasa kecanggungan itu terlalu berat untuk ditanggungnya. Hei, tunggu dulu. Ellar segera mengejarnya. Dengan matanya yang masih tertuju pada dua sosok yang menjauh, Lulu tersenyum, menoleh ke Nicole dan Jared, dan mengumumkan, aku juga pergi. Setelah Lulu pergi, Nicole menghela napas lega dan menatap Jared sambil tersenyum lebar. Sebaliknya, dia meraih tangannya dan berkata, tidurlah sebentar jika kamu merasa lelah. Saya baik-baik saja. Nicole berpegangan tangan dengan Jared dan merendahkan suaranya menjadi bisikan. Saya pikir Eastern Falcon diselimuti oleh misteri dan kerahasiaan. Sudah lama sekali, tetapi masih belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka kembali muncul. Kami juga belum menemukan informasi inti tentang mereka. Sambil membelai lembut rambutnya, Jared meyakinkan, mungkin kita akan menemukan informasi yang kita cari kali ini. Apakah ada kabar terbaru? Tanya Nicole sambil mengangkat alisnya. Kami sedang menunggu laporan Max, novel drama. Jared, dengan tangannya masih melingkari tangan wanita itu, menuntunnya ke ruang duduk. Mengangguk tanda mengerti, Nicole mendesah lega. Saya harap semuanya berjalan lancar. Max sudah pergi bersama timnya selama beberapa hari, dan sudah waktunya mereka mendapatkan beberapa hasil. Terlebih lagi, Zain telah melakukan penyelidikannya sendiri selama beberapa minggu, dan sekarang, mereka seharusnya sudah menemukan beberapa petunjuk. Sambil menajamkan matanya, Nicole mengingat kembali percakapan yang pernah didengarnya antara Damien dan rekannya. Apalagi yang mereka coba lakukan, mengingat kemampuan mereka. Sementara itu, suasana di kantor Patricia sama sekali tidak setenang itu. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Ellar memperingatkan. Ini terakhir kalinya, jangan berani-berani melakukan sesuatu yang berisiko seperti ini lagi. Patricia mengangkat alisnya, memilih untuk tidak memberinya jawaban langsung. Ini urusanku, bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Tapi aku akan khawatir padamu. Ellar berteriak, suaranya pecah karena tak berdaya. Jika tidak ada hal penting yang ingin kau katakan, kau boleh pergi. Aku masih punya pekerjaan yang harus kulakukan. Patricia mengambil sebuah dokumen, berusaha terlihat acuh tak acuh terhadap Ellar. Mengapa kamu melakukan ini? Fleur dengan cemas melangkah maju dan merampas berkas Patricia. Dia kemudian menatapnya dengan serius dan berkata, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan menyerah. Tidak akan pernah. Sekalipun hatimu adalah balok es, aku akan mencairkannya. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dibutuhkan, tidak peduli berapa banyak usaha yang diperlukan, dia tidak akan pernah menyerah. Patricia, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh luapan emosinya, melirik ke arah Ellar dan berkata, kau benar-benar tidak perlu melakukan ini. Hal-hal tidak akan pernah berhasil di antara kita berdua. Kenapa tidak? Selama aku menyukaimu, dan kamu menyukaiku, semuanya mungkin. Ellar bersikeras. Tapi aku tidak menyukaimu, jawab Patricia sambil menggertakkan giginya. Ellar tertegun sejenak tetapi kurang dari sedetik kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya sedetik pun. Aku tahu kamu peduli padaku. Meski kata-katanya dingin dan kejam, tindakannya, sehalus apapun, menunjukkan hal sebaliknya. Dia tahu Patricia telah menolaknya karena berbagai alasan lain, dan itulah sebabnya dia bertekad untuk menunggu. Namun, yang tidak akan pernah dilakukannya adalah menyerah. Bab 2890. Tak berdaya dan terharu, Patricia memijat pelipisnya dan berkata, Ellar, kau benar-benar tidak perlu membuang waktumu untukku. Dengan kualitas yang kau miliki, mendapatkan seorang pacar seharusnya mudah. Tapi kamu satu-satunya orang yang ingin bersamaku. Kalau aku tidak bisa bersamamu, aku lebih baik tetap melajang selamanya. Ellar berkata dengan tegas, matanya menyala-nyala karena gairah dan kegigihan yang tak kenal menyerah. Karena tidak sanggup menatap mata Ellar, Patricia berkedip dan mengalihkan pandangannya. Dia telah merawatnya di Baikop beberapa waktu lalu, yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya acuh tak acuh terhadap Ellar. Namun,
dia juga paham bahwa hal-hal tertentu dalam hidup ditakdirkan untuk menjadi tidak mungkin, dengan prospek bersama Ellar menjadi salah satunya, jadi dia tidak berani merayunya dan memberinya harapan apapun. Sambil menggertakkan giginya, Patricia terus berpura-pura tidak peduli. Asteris itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah berkata demikian, dia mengambil berkas lain dan mengabaikan Ellar. Ellar menatap Patricia, matanya basah dan berat karena kecewa. Pada tingkat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku tidak akan menghalangi pekerjaanmu. Aku akan datang menemuimu lagi setelah pukul 6. Bibir Patricia mulai berkedut hebat, tetapi karena dia bertekad untuk tidak menanggapi perkataannya dengan serius, dia tetap diam dan terus mengabaikannya. Tidak bisakah dia melihat bahwa aku sengaja menjaga jarak darinya? Namun, dia masih berani mengatakan akan datang menjemputku sepulang kerja. Sungguh menyebalkan, gerutunya. Ellar berjalan pergi, menoleh ke belakang setiap kali dia melangkah, dan begitu dia keluar dari pintu, Patricia akhirnya menghela napas lega. Apapun masalahnya, setidaknya dia sudah pergi untuk saat ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Patricia kembali mengerjakan tugasnya. Saat senja tiba, Nicole dan Jared kembali ke kediaman Riddle. Ekspresi bingung tampak di wajah Nicole saat melihat segerombolan pekerja konstruksi meninggalkan tempat itu, dan ia pun bertanya, Bu, apa yang sedang mereka lakukan? Renovasi sedang berlangsung. Kami sedang mempersiapkan kamar Stanley agar bisa ditempati 2 orang. Gloria menjawab, memberitahu Nicole bahwa semua yang terjadi adalah hal yang wajar. Terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan ibunya, Nicole bertanya, apakah mereka sudah menikah? Bukankah mereka bilang mereka ingin menunggu beberapa waktu, dan tidak perlu terburu-buru untuk menikah? Tanyanya. Kami sedang mempersiapkan diri terlebih dahulu, jawab Gloria. Mereka akan memutuskan kapan mereka ingin menikah. Nicole mendesah bingung. Kalau begitu, di mana Stanley akan tidur? Di kamar lama Samuel dan Spencer. Dia bisa memilih kamar mana saja yang dia inginkan untuk menghabiskan malamnya. Pokoknya, kamarnya yang sekarang akan direnovasi. Dia tidak akan kembali ke sana sampai dia menikah, Gloria menjelaskan dengan nada geli dalam suaranya. Ibu, kami ini anak-anakmu yang sudah menikah. Apakah kami sudah diusir dari rumah? Samuel, yang kebetulan masuk, bercanda. Sambil menggelengkan kepalanya, Gloria meliriknya dan menjawab, kamu punya tempat sendiri, bukan? Baiklah, aku mengerti. Maksudku, kau mendesak kami untuk menikah, tetapi begitu kami menikah, kau malah menolak memberi kami perhatian yang sama. Aku tidak pernah melupakan hal ini. Kalau aku tahu ini, kami pasti menunda pernikahan kami. Samuel mengangkat bahu, berpura-pura terluka. Jika kamu menunda pernikahanmu, aku pun tidak akan merasa tertekan untuk menikah, balas Stanley yang baru saja masuk. Hei sekarang, itu masalahmu. Jangan salahkan aku. Samuel balas membentak. Sambil melotot ke arah saudara kandung yang sedang bertengkar, Gloria memarahi mereka, kenapa kalian semua baru pulang hari ini? Dan kenapa kalian bertengkar begitu masuk rumah? Kami mendengar ada kabar baik di rumah, jadi kami datang untuk melihatnya. Samuel tersenyum. Yang lainnya tiba satu demi satu, dan begitu mereka semua tiba di sana, mereka saling bertukar pandang. Di mana Tia? Dia ada di belakang, jawab Stanley. Tunggu, kamu kan yang bawa mereka pulang. Jadi, di mana 2 anak kecil itu? Tanya Lulu bingung. Bahkan jika Tia telah kembali ke rumah di belakang tempat tinggal Nyonya Wallace, Sir, Nolan dan Lana seharusnya sudah kembali sekarang, Anne.